Ya, baik. Di sini untuk contoh dari kelompok 2 atau obat yang berkhasiat berbeda digunakan bersama dapat memperluas lingkup pengobatan serta mengatasi kondisi yang kompleks. Ya, contohnya tadi seperti Rongsen yang berfungsi untuk tonifikasi Qi dikomunikasikan dengan Maidong yang berfungsi untuk tonifikasi Yin. Maka akan berfungsi memperkuat Qi dan Yin sekaligus. Untuk terapi sindrom defisiensi Qi dan Yin yang bersama, seperti dalam formula Seng Mai San ya. Jadi ini tadi ada tonifikasi Qi tentunya pada orang kondisi lemah sama tonifikasi Yin. Itu biasanya pada kondisi orang-orang dehidrasi, perlu dikasih tonifikasi Yin. Kalau tonifikasi Qi itu pada kondisi-kondisi orang yang lemah. Kemudian masuk ke kelompok ketiga, itu ada obat bersifat keras atau beracun. Ya, dikombinasi obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan efek samping toksis obat tersebut ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Jadi fungsinya formula itu bisa untuk menetralisir obat yang beracun gitu. Contohnya nih, Gangsui itu memiliki fungsi eliminasi retensi cairan dalam tubuh, namun bersifat keras dan beracun ya. Bila dikombinasi dengan Dazao atau ditambah Dazao dapat mengurangi efek sampingnya seperti dalam formula Xiaotang ya. Jadi memang saling simbiolisis mutualisme ya. Jadi satu obat untuk menetralisir racun tersebut, yang satu obat sebagai obat utama. Maka menyusun formula secara tepat dan rasional akan meningkatkan hasil terapi paling optimal dan menurunkan atau menghilangkan toksisitas serta efek samping obat semaksimal mungkin. Ya, inilah alasannya utama mengapa lebih banyak menggunakan formula kompleks daripada formula tunggal. Sehingga penyusun formula harus sesuai kebutuhan sindrom klinis dan fleksibel di bawah prinsip penyusunan formula. Ya, jadi dalam penyusunan formula itu bersifat fleksibel ya, jadi sesuai dengan kondisi klinis pasien. Jadi tidak semua pasien bisa diberikan herbal ataupun formula ini, tetap kita lakukan pengkajian pasien, kita lakukan diagnosis pasien, apakah herbal yang sesuai dengan kondisi klinis tersebut itu seperti apa. Ya, mungkin saya review lagi terkait tentang ya, tadi tentang keuntungan ya, keuntungan ketika menggunakan obat ya, ketika menggunakan formula dibandingkan dengan herbal tunggal. Itu ada 3 aspek keuntungannya. Pertama tadi adalah obat berkhasiat mirip digunakan bersama dapat memperkuat efek terapi pada penyakit yang serius ya. Jadi 2 obat digabungkan menjadi satu, padahal 2 obat tersebut punya fungsi yang sama. Kayak gitu contohnya ya. Kita kombinasikan kulit manggis. Kulit manggis dikombinasikan dengan yang sama-sama sebagai suplemen, itu contohnya kelor. Itu bisa ya, jadi itu bisa saling menguatkan untuk memberikan nutrisi ke dalam tubuh terkait antioksidan yang penting tuh. Kemudian yang kedua itu ada obat berkhasiat berbeda digunakan bersama dapat memperluas lingkup pengobatan serta mengatasi kondisi yang kompleks juga. Jadi kalau ini terkait dengan 2 herbal yang berbeda fungsinya ya. Jadi 2 herbal yang fungsinya berbeda dikombinasi menjadi satu sehingga tercapai suatu manfaat yang luas gitu. Jadi nanti ketika obat ya, contohnya obat yang herbal contohnya gini, kita kasih herbal temulawak itu berfungsi sebagai anti radang gitu, kemudian ditambah dengan sambiloto dijadikan sebagai antibiotik. Jadi nanti ketika masuk ke dalam tubuh nanti bisa jadi sebagai antibiotik atau anti demam, kemudian bisa untuk anti radang juga. Yang terakhir itu tadi obat bersifat keras ya atau beracun dikombinasi dengan obat yang sebagai penetralisir ya. Jadi fungsi formula itu seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di part selanjutnya.